Halo The Bridge, senang banget ketemu kalian di ibadah hari ini. So thank you kalian udah siapkan hati kalian buat beribadah hari ini bersama-sama. Karena hari ini pasti luar biasa. Ada firman yang luar biasa yang menguatkan setiap kita, mengubahkan setiap kita. So mari kasih yang terbaik. Kalau kalian hari ini lagi baringan, ayo bangun, siapkan posisi yang terbaik. Karena hari ini pasti luar biasa. Siapkan hati dan jangan lupa siapkan juga catatan. Nanti waktu ada sermon yang dibagikan, catat, karena waktu mencatat kita akan lebih ingat lagi apa yang dibagikan. So, enjoy the service ya. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapak, kami siap untuk beribadah hari ini. So, percaya dimanapun kami berada hari ini, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini. Kami siap, kami mau memberi yang terbaik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. So, enjoy the service. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Yes, come on. Yes, Jesus. We honor you, Lord. Come on, everybody. Hey. Yes, Jesus. We honor you and worship you, Lord, because you are faithful. Come on, sing it out. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Come on, sing faithful. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are, yes you are. All your promises are yes and amen. Come on, sing one more time. All your promises are yes and amen. You are faithful, Lord. Oh, Engkau setia Tuhan. Come on, sing. Beautiful Savior, you have brought me near. You pulled me from the ashes. You have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set these captives free. Lord, I can't help but sing. Come on, sing it out. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Sing faithful, faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are, yes you are. All your promises are yes and amen. You are yes and amen. Your promises is yes and amen. Yes
Lord Jesus, janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Yes Lord Jesus. Come on isi, mari datang ke tahta kasih karunia-Nya, karena Dia yang berjanji adalah setia. Come on sing this one. I will rest. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence not found in me is your faithfulness. Come on, sing it out. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. Kami akan beristirahat Tuhan. We will rest di dalam janji-Mu Tuhan. My confidence not found in me is your faith. Come on, sing it out. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. Come on, sing faithful. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. Yes you are. All your promises are yes and amen. Come on, it's easy, nyanyikan. Faithful you are. My Father is faithful. Forever you will be. Faithful you are. Yes you are. All your promises are yes and amen. We believe it. All your promises are yes and amen. One more time, sing it out. All your promises are yes and amen. Your promises are yes and amen, Jesus. Yes you are. Yes you are. Yes you are. Come on, sing it one more time. Yes. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. Kamu nyanyikan satu kali lagi. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. Come on, sing all your promises. All your promises are yes and amen. All your promises. All your promises are yes and amen. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan karenanya kami mencintai hadirat-Mu. Yes, Jesus. Kami boleh pergi sejauh apapun, tapi kami tahu tidak ada tempat yang lebih baik dari hadirat Tuhan. Yes, Jesus. Tidak ada yang bisa memberikan kami kepuasan seperti hadirat Tuhan. Yes, Jesus. So mari sisi, mari kita datang kembali. Yes. Mari mengambil langkah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian baru.
penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jesus, Biar kami datang Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh, dalam hati-Mu. kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu. Oh, Jesus, hadirat-Mu ku dambakan Tuhan. Oh, tenggelam dalam hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku Tuhan. Oh, Yesus, penuhi dengan kasih-Mu, kasih-Mu tiada taranya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadapan-Mu. Biar manis suara-Mu selalu ku dengar, Tuhan. Oh, biar kasih-Mu jadi kesukaanku. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan hari ini ICC. Karena sejatinya Dia dekat, tidak pernah jauh. Dan aku yakin banget Tuhan sudah menunggu setiap dari kita. Karena Dia sendiri yang bilang, setiap orang yang datang kepadanya tidak akan Dia buang, tidak akan Dia tolak, apalagi dengan hancur hati. Kami datang hari ini Tuhan, I just wanna sing for you Lord. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Come on ICC, mari nyanyikan kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku dan hatiku, come on sing it. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yes Tuhan, biar hati kami selalu tertambat dengan hatinya Engkau Tuhan. Biar hati-Mu Tuhan menjadi kesukaan kami Tuhan. Biar apapun yang membuat Engkau bahagia, membuat kami bahagia. Apapun yang membuat Engkau sedih, membuat kami sedih.
We just wanna love you more and more, Lord. Kami serahkan hidup kami, bahkan masa depan kami. Kami nggak tahu 2021 nanti bakal apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, we are safe. We are safe in your presence. Ya, We thank you for your blood. Kami boleh datang ke kasih karunia, ke tahta kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kerajinan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena darah Yesus. We're gonna celebrate your blood, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you Jesus. Engkau yang selalu berbicara kepada kami Tuhan, bahkan di saat kami sendiri, mungkin kami lagi dimanapun hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada di sini. We thank you Lord Jesus. Kami berdoa dan mengucap syukur setiap orang yang percaya. Sama-sama katakan amin. Awesome, what a powerful praise and worship. Saya percaya hadirat Tuhan yang hari ini ada di studio, hadir juga dimanapun teman-teman berada. Amin. Dan tentunya ibadah yang luar biasa hari ini juga bisa terjadi karena ada para volunteers yang bayar harga. So let's say thank you volunteers buat semua orang yang terlibat baik di depan maupun di belakang kamera. Of course, setiap volunteers juga kita hari ini mau menyambut buat setiap teman-teman yang pertama kali hadir di ibadah kita hari ini. Untuk setiap teman-teman yang pertama kali, kita ucapin bareng-bareng, welcome home. You're now part of this big family. Buat setiap teman-teman baru, boleh banget langsung visit website kita di eccchurch.online dan masuk ke Newcomers Lounge yang ada di sana untuk kita bisa kenal saudara lebih dekat lagi. Nah, sebelum masuk ke offering message hari ini, ada beberapa pengumuman. Teman-teman boleh catat or simply screenshot ketika pengumumannya muncul. Yang pertama, besok ada special service Mother's Day di ibadah hari Minggu besok jam 8.30. Mari kita sama-sama join untuk bisa merayakan Mother's Day bersama. Yang kedua, ada Global Expand Class hari Minggu tanggal 30 Mei jam 2. Untuk semua yang sudah mengikuti spiritual journey dari Encounter, Empower, dan Engage, ini kelas terakhir dari spiritual journey. So pastikan teman-teman semua daftarin diri ya. Oke, so now it's offering time. So hari ini saya mau share sedikit kebenaran soal memberi. Saya kasih judul Pasti Cukup. Nah, saya nggak tahu sih, ini saya doang atau dari teman-teman semua juga banyak yang ngalamin. Tapi saya kadang suka mikir, sebenarnya berapa sih angka yang tepat untuk kita kasih sama Tuhan? Berapa sih offering yang pas? Jadi, ini yang saya dapetin. Kalau kita lihat di Markus 12 ayat 41-44 soal persembahan seorang janda miskin, di sini diceritain kalau Yesus lagi duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Di cerita ini saya dapetin kalau standar yang Tuhan pakai bukan soal berapa banyak yang kita kasih, bukan itu yang Tuhan lihat, tapi gimana sikap hati kita waktu kita lagi memberi. Sama kayak kejadian waktu murid-murid Yesus lihat si janda miskin yang hanya memasukkan 2 peser. Kalau dilihat secara jumlah, memang yang dikasih sama janda itu nggak seberapa dibanding yang lain. Tapi Yesus angkat 1 poin, yaitu janda ini memberi dari kekurangannya. Tapi karena dia memberi dari kekurangannya itu, yang dia kasih itu membekas di hatinya Tuhan. Kalau istilah yang sering kita dengar mungkin memberi sampai terasa sakit. Waktu kita memberi, coba belajar merasa lagi. Waktu kita kasih persembahan, masih sakit nggak sih? Atau rasanya sekarang kalau ngasih angka tertentu, rasanya udah, yaudah deh, memang harus offering kan? Jangan-jangan saking kita terbiasa dengan memberi tiap minggu, kita udah nggak lagi jadi orang-orang yang memperhatikan cara kita memberi. Jangan-jangan ini jadi sekedar rutinitas. Di Matius 7 ayat 11 dibilang, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." So hari ini stop worrying. Bukannya kita udah tahu, kita berdiri sama Tuhan yang punya semuanya. Percaya aja, Tuhan bukan Tuhan yang jahat, pasti cukup. Mari terkoneksi lagi sama Tuhan, mari libatkan Tuhan lagi dalam pemberian kita. Ayo sakit lagi waktu memberi, ayo beriman lagi. Kalau minggu ini pasti cukup, bulan ini pasti cukup. Tuhan udah duluan kasih hidupnya buat kita. Yuk sekarang bagian kita buat kasih apa yang kita punya. So, siap memberi? Let's pray. Yes Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi lagi. Kami percaya waktu kami belajar memberi semenjak kami muda, kami tahu di depan sana ada penjagaan Tuhan.
Kami tahu Tuhan yang pasti sediakan, kami tahu di depan sana pasti cukup. So Tuhan, sebentar kami mau memberi, sebentar biar hati kami, pikiran kami semuanya tertuju pada apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan yang arahkan setiap kami, biar kami memberikan yang terbaik yang kami punya hari ini. So semua orang yang percaya, semua orang yang siap memberi, sama-sama katakan amin. So, buat setiap teman-teman yang mau memberi, teman-teman bisa langsung transfer ke nomor rekening yang udah ada di layar. Atau kalau nggak mau ribet, teman-teman boleh juga dengan cepat scan QR Code dengan transfer via OVO, GoPay, atau Dana. Oke? I hope semua udah selesai memberi. Itu aja dari saya, but the best is yet to come. Setelah ini siapin catatan, siapin hati, siapin telinga, karena setelah ini akan ada firman Tuhan yang luar biasa dari Bapak generasi, Bapak rohani kita, mentor kita, leader panutan kita. Let's give a warm welcome to Pastor Winston Yehezkiel. Hai The Bridge, ketemu lagi di ibadah online hari ini. Saya selalu senang kalau dapat kesempatan boleh share di teman-teman The Bridge. Nggak tahu ya, buat saya senang aja karena ngobrol dengan orang-orang yang saya kasihi. So The Bridge, sadar nggak sadar, 1 tahun lebih kita ada di ibadah online hari-hari ini. So hal yang perlu kita renungkan bersama-sama hari ini, gimana keadaan kita hari ini, gimana kondisi kerohanian kita hari ini. Apakah kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, atau situasi ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Mari renungkan sama-sama, di mana kita hari ini? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya yakin hanya Tuhan dan diri kita sendiri yang mengetahuinya. Mari hari ini renungkan, apakah kita ada di dalam rumah which is dekat dengan Tuhan, oh, kita ada di luar rumah yang gak tahu Tuhan di mana dan kamu ada di mana. The Bridge, apapun kondisimu hari ini, saya mau mendorong Tuhan ada. Tuhan masih ada untuk generasi ini. Dan mari hari ini kita gak stop untuk mencari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan belum selesai untuk hidup kita, untuk keluargamu, untuk sekolahmu, studimu, skripsimu. Tuhan belum selesai. Untuk pekerjaan, pelayananmu, pembapaanmu, Tuhan belum selesai. Dan itulah alasan hari ini kenapa kita belum selesai. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. So, don't give up. Oke? Di bulan ini kita akan bahas satu tema, yaitu habit, ya, artinya kebiasaan. Dan di tema ini kita akan bicara banyak, kurang lebih kebiasaan kita berhubungan dengan Tuhan. Saya yakin akan ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan jadikan lewat setiap pesan-pesan yang akan kita dengar. Dan The Bridge, mari kita jadi pendengar yang baik sekaligus pelaku-pelaku firman. Oke? Di kesempatan ini saya akan share dari tema habit. Saya kasih judul Connecting with God. Oke? Nah, saya mau mulai dengan satu cerita ini. Dulu waktu kecil, saya punya cita-cita jadi seorang ilmuwan. Ada tampang ya, jadi ilmuwan lah ya dikit ya. Seorang penemu, seorang yang berinovasi dan menciptakan teknologi baru yang membantu orang banyak. Dan sebagai anak-anak hari itu, itulah masanya mimpi adalah hal yang penting banget, bahkan terpenting dalam hidup saya. Saya sangat percaya dengan mimpi saya itu. Ya, saya merasa bahkan dilahirkan untuk melakukan itu. Jadi seorang ilmuwan, kebayang ya. Jadi saya suka banget dulu-dulu itu belajar hal-hal yang berbau teknologi. Suka banget lihat ini itu yang mungkin sekarang seperti hal-hal yang kita sebut DIY gitu ya. Namun sekarang saya menyadari saya jadi seorang pendeta. Itulah mengapa saya berdiri di sini dan sharing dengan teman-teman semua. Waktu siapin bahan ini, saya berusaha ingat-ingat lagi mimpi waktu kecil itu. Lucunya, dulu saya punya mimpi itu, namun sekarang udah hilang dan perlu usaha untuk mengingat-ingatnya kembali.
lucu di hati saya. Kok saya mau jadi ilmuwan ya dulu ya? The Bridge hari ini, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah mengalaminya? Kamu punya mimpi yang besar, ide cemerlang, dan goal untuk jadi orang yang hebat bahkan. Kamu bahkan sudah mulai mempersiapkan sesuatu, tapi kemudian kamu lupa dengan hal-hal itu. Mungkin bukan menjadi ilmuwan seperti saya tadi, tapi mungkin kamu pengen memulai YouTube channel sendiri. Kamu vlog keseharian kamu, tapi kamu udah kecapean buat edit dan upload videonya. Kamu akhirnya beralasan, besok aja deh, nggak bisa hari ini. Dan ternyata besoknya kamu sibuk dan lupa deh. Ya. Atau kamu mungkin punya mimpi jadi atlet, gitu ya. Dan kamu punya goals untuk level up skill kamu di tahun ini. Ya. Atau mungkin untuk punya bentuk tubuh yang bagus. Ya, nggak trackpad gitu ya perutnya ya. So kamu join gym, jadi member. Tapi semuanya nggak sesuai dengan rencana. Kamu melewatkan latihan karena kesibukan, karena mager dan lain sebagainya. Dan kamu merasa udah gak punya keinginan untuk mengerjakan goal itu. Atau kamu mungkin mau bekerja keras untuk nilai kamu minggu ini. Ya, kamu yang sekolah, kamu yang kuliah. Kamu mau naikin nilai rata-rata raport dan memperbesar kesempatan untuk masuk ke kampus idaman kamu. Kamu sudah sangat bertekad untuk itu tahun ini. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian kamu belum ada di nilai yang kamu inginkan. The Bridge saya mau bilang ini. Cara tercepat untuk sesuatu berubah dari sangat penting menjadi terlupakan adalah menjadi gak terlihat lagi. Menjadi tidak terlihat lagi. Maksudnya bang, ini bukan hanya tentang goal dan hal yang kita inginkan. Bayangkan cara lain atau ilustrasi lain. Bayangkan itu terjadi pada pertemanan kamu. Kamu gak lagi terhubung dengan teman kamu. Kamu jadi memikirkan hal-hal yang berbeda. Waktu udah lama gak ketemu dengan dia. Betul apa betul? Betul pastinya ya. Kamu kadang-kadang berpikir, apa kita masih temenan gitu? Apa dia marah sama saya karena apa yang saya bilang waktu itu gitu? Dan mulai berpikir, kenapa ya? Apa dia punya teman baru gitu jangan-jangan? Dan saya dilupakan. Betul ya? Karena pertemanan bisa dimulai dengan baik, tapi berakhir dengan renggang. Bisa jadi pertemanan kita mulai renggang. Kamu mulai mempertanyakan dan meragukan pertemananmu. Dan itu semua dimulai dari kurangnya interaksi. Gak ada hubungan. Betul ya? Itu seperti apa yang terjadi dengan kita. Dan mimpi yang akhirnya kita biarkan dan let go, hilang. Hal yang sama terjadi dalam teman dekat kita yang pada akhirnya hubungan jadi renggang, jauh, dan tak terhubung lagi. Mungkin kita punya goal dan tujuan akhirnya. Tapi tanpa membuat kebiasaan yang perlu dilakukan, mimpi itu bisa mati. Pertemanan jadi hilang. The Bridge harus dengerin. Dan keadaan gak akan berjalan ke arah yang kita inginkan. Karena tanpa membuat sebuah kebiasaan untuk menghabiskan waktu dengan orang yang kita pedulikan, atau tanpa melatih skill yang kita butuhkan untuk meraih mimpi kita tidak bisa meraih apa yang kita mau. Beberapa dari kita mungkin lagi senang-senangnya membangun hubungan dengan Tuhan, atau bahkan kamu udah memiliki hubungan dengan Yesus yang sangat dekat hari-hari. Atau beberapa dari kita sedang mengalami kebalikan. Hubungan kamu dengan Tuhan sedang merosot, terjun bebas, amit-amit. Ya, dan mungkin kamu mulai berpikir, kenapa kayak gini? Apa karena Tuhan itu gak kelihatan? Atau karena dia terlalu jauh? Atau mungkin kamu berpikir, apa kamu melakukan sesuatu yang salah yang membuat Tuhan menjauh? Apapun pikiranmu hari ini The Bridge tentang hubunganmu dengan Tuhan, mungkin itu gak sekedar muncul. Dan mungkin itu terasa mirip seperti goals yang gagal atau pertemanan yang gak deket lagi. Tapi pertanyaannya yang muncul hari ini, apa memang seharusnya kita mengalami yang seperti itu? Mari kita masuk lebih dalam lagi. Waktu Yesus masih ada di bumi, ada momen saat dia dikelilingi ahli-ahli Taurat. Dan mereka senang banget bertanya kepada Yesus. Kadang karena mereka mau belajar dari dia, mereka nanya banyak hal. Ya, namun seringkali mereka bertanya karena mereka mau menjebak dia.
Itulah ahli-ahli Farisi. Mereka mau menangkap Yesus, ya, mengatakan sesuatu yang bisa membuat dia kehilangan pengaruhnya. Itu sebenarnya yang mereka mau, dan menghancurkan reputasinya pastinya. Dan satu orang dari ahli-ahli Taurat, pemuka agama, bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya gini, apakah perintah paling penting di dalam setiap firman Tuhan atau kitab Taurat? Para ahli Taurat ini berpikir, mereka mengerti Tuhan dan hukum Taurat lebih dari semua orang. Ya, mereka mengikuti aturan Tuhan, adalah keseluruhan hidup mereka. Itu hidup mereka sehari-hari itu mengikuti aturan Tuhan, gitu ya. Dan sekarang di hadapan orang banyak, mereka bertanya kepada Yesus, dari ratusan hukum dan perintah, mana yang Yesus buat jadi nomor 1? Yesus merespon dengan hukum yang diketahui semua guru dan ahli Taurat, karena mereka sudah sering mendengarnya, seperti ya. Ada di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu, kata Yesus, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, kata Yesus. Yesus memberitahu kepada mereka dan sekaligus kepada kita semua apa yang Dia ingin kita lakukan. Mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dengan sekuat tenaga, sekuat hati, sekuat pikiran, sekuat jiwa kita, dengan segalanya. Tapi Dia gak ngasih tahu tuh bagaimana caranya. Nah, berikutnya Yesus menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan itu ternyata. Dan kita tahu Yohanes, salah satu pengikut Yesus, mencatat percakapan penting antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa masa dia bersama dengan murid-muridnya tidak lama lagi. Ya, dia akan kembali ke surga dan tidak lagi ada di bumi. Itu bukan berarti Yesus tidak lagi hadir, dia hanya tidak terlihat seperti biasanya murid-murid melihat dia. Yesus memberi mereka ilustrasi. Ya, Yohanes yang kelima, Yohanes 15 ayatnya yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di masa itu Yesus pakai perumpamaan ini karena pertanian itu adalah hal yang umum dan populer. Seperti hari ini kita bicara apa ya? Handphone lah ya. I think semua orang di muka bumi ini tahu yang namanya handphone itu apa hari ini. Semua orang tahu tentang pertanian hari itu. Ya, tanaman, bercocok tanam, dan sebagainya. Mereka sangat mengerti bahwa ranting dari sebuah pohon hanya dapat berbuah kalau si buah ini terhubung pada pokoknya. Ya, pokoknya inilah yang menyediakan nutrisi sehingga buah itu ada, sehingga buah itu baik. Jadi, jika kita kondisikan pada kondisi saat ini atau sekarang, mungkin bisa jadi diilustrasikannya begini. Ada kabel listrik, ya. Kabel listrik itu mendapat listrik dari saklar listrik untuk menggerakkan apapun yang tercolok. Setuju nggak? Dan ayatnya, kalau saya boleh ganti, akan tertulis sedikit beda. Mungkin kayak gini. Ya, ayatnya kan, aku adalah saklarnya dan kamu kabel. Kalau kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan dapat menghidupkan banyak device. Di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Betul ya? Kita tahu contoh di rumah kita ada beberapa benda yang perlu dicolok ke listrik pastinya untuk bisa bekerja. Contoh, ada TV. Betul ya? Ada apa lagi? Komputer. Ada apa lagi? Ada hair dryer, ada kulkas, dan masih banyak lagi. Bayangkan, kalau komputer kamu terhubung dengan colokan, itu akan sangat seru banget. Setuju nggak? Tapi bayangin juga, kalau nggak kecolok atau nggak dicolok ke listrik, ya, itu cuma jadi tumpukan besi yang nggak ada gunanya gitu. Apalagi, kamu handphone. Kalau handphone terhubung dengan charger, itu adalah salah satu barang yang paling inovatif yang pernah ada di muka bumi ini. Dan kita tahu banyak hal yang kita bisa buat di sana. Tapi kalau handphone kamu habis baterai, itu jadi benda yang gak berfungsi. Ya, gak ada orang yang mau spend time waktunya dengan handphone mati. Begitu juga dengan jaringan internet. Kalau device kamu terkoneksi dengan jaringan internet or wifi or apapun itu namanya, itu pastinya akan berguna. Ya, kalau itu nggak terhubung, ya pastilah kamu nggak bisa akses apapun lewat device kamu. Dan ya buat apa?
Secanggih-canggihnya alat kita, kalau nggak terkoneksi ya mau nggak bisa dipakai, betul ya? Dan semua contoh tadi sama seperti hubungan kamu dengan Tuhan. Kamu mungkin punya kekuatan dan potensi untuk melakukan banyak hal. Seperti apa bang misalnya? Kamu bisa mengasihi teman kamu. Kamu bisa melayani keluarga kamu. Apalagi, kamu bisa membuat keputusan yang bijak. Kamu bisa mengejar kehendak Tuhan atas hidup kamu. Apalagi, kamu bisa mengubah dunia bahkan. Hanya dengan menghidupi kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Kamu bisa melakukan semua ini, bahkan hal besar yang jauh lebih besar lainnya. Listen the bridge. Jika kamu terhubung dengan Tuhan, kamu akan mulai berbuah besar, banyak, lebat di sana. Sama halnya dengan berfungsi seperti alat-alat elektronik yang tercolok ke listrik tadi. Saat kamu terhubung dengan Tuhan, kamu akan hidup sebagai ciptaan terbaik yang pernah ada. Percis seperti yang Tuhan bilang waktu menciptakan saya dan teman-teman semua. Kalau kamu gak terhubung, kamu akan tetap memiliki semua potensi itu. Anyway, ya. Tapi ada sesuatu yang tidak berfungsi dari dalam hidup kamu. Kamu tidak pada tujuan sebagaimana kamu diciptakan. Dan tragedi terbesar dalam hidup adalah seseorang hidup namun tanpa tujuan. Dan belajar sesuatu sejauh ini, kita harus terhubung dengan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dan kita perlu mengenal Dia untuk dapat mengasihi Dia. Itulah yang Yesus bilang sebagai perintah paling penting selamanya. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita, kita perlu untuk terhubung kepada Dia. Coba pikirkan hal ini. Connecting with God help us know Him better. Ya, terhubung dengan Tuhan akan membantu kita mengenal Dia lebih baik. Terhubung dengan Tuhan akan membantu kamu mengenal Dia lebih baik lagi. Ya, tapi terhubung dengan Tuhan yang tidak terlihat perlu diusahakan ternyata the bridge. Ya, sebuah hubungan itu perlu diusahakan dan dibangun dari sebuah kebiasaan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan artinya adalah mengusahakan hubungan dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Jadi bagaimana caranya bang kalau gitu? Well, saya percaya ada banyak cara untuk terhubung dengan Tuhan. Hari ini kita akan mulai dengan sebuah cara yang paling simple menurut saya. Apa itu bang? Spend time with God. Membuat waktu dengan Tuhan. Atau mungkin make time with God, gitu ya. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan bicara dengan lebih spesifik tentang membuat waktu untuk Tuhan. Tapi di minggu ini saya mau challenge kalian, baik saya dan juga teman-teman semua hari ini. Mari kita membuat waktu selama 15 menit bersama Tuhan setiap hari. Okay? I think ini bukan hal yang sulit, ini hal yang sederhana. Ya, terus kita harus ngapain selama 15 menit ini? Kita harus lakuin apa? Nah, ini beberapa ide yang saya coba tawarkan untuk kita lakukan selama 15 menit itu. Yang pertama, mungkin kita bisa dengarkan lagu penyembahan dan pikirkan tentang Tuhan saat itu. Ide lainnya, mungkin kamu bisa pergi untuk jalan kaki sambil berdoa kemana gitu ya, ke minimarket terdekat gitu ya. Sambil kalian berbicara kepada Tuhan tentang hal yang kamu syukuri hari itu, ataupun hal yang memerlukan pertolongan, yang kamu butuhkan pertolongan Tuhan. Kamu bisa ngobrol sambil jalan itu, ya. Atau ide lain, kamu bisa tuliskan beberapa doa, pemikiran, bahkan pertanyaan di buku-buku saat teduh kamu, di catatan-catatan kamu. Apalagi, yang pasti kita harus baca renungan. Ya, saya percaya setiap hari, ya, The Bridge apalagi udah dikirim renungan, ada yang via Line, ada yang via WhatsApp, ada yang via Instagram. I think gak ada alasan untuk kita, renungan yang mana? No. Gak keluarin uang, gak keluarin apa-apa, dan all available special for you. The Bridge, pilih salah satu, ya, ide-ide tadi yang saya sampaikan dan coba lakukan. Hal manapun yang kamu pilih itu gak harus dilakukan dengan sempurna, ya, atau selalu menjadi pengalaman yang wow dengan Tuhan. Waktu saya jalan bang ke minimarket, tiba-tiba suara Tuhan langit terbelah.
thanks God kalau itu terjadi. Tapi kalau enggak, it's okay, lakukan aja ya. Karena hanya ada satu tujuan dan satu poin dalam membuat waktu dengan Tuhan. Apa sih maksudnya? Untuk kita lebih mengenal Tuhan ya. Dan untuk itu kamu perlu terhubung dengan Tuhan ya, untuk kita bisa mengenal Dia lebih baik lagi. Oke, kita pasti bisa membangun kebiasaan ini ya. Yuk kita bisa memulai hubungan, membangun kebiasaan kita dengan Tuhan ya. Karena kita bisa terhubung dengan Tuhan lewat saat teduh pastinya. Ketahui ini, apapun yang kamu mau coba mungkin akan berbeda dengan apa yang orang lain atau teman-teman kita lakukan. Karena sama seperti banyak cara untuk kamu terhubung dengan teman kamu, ketemu di sekolah misalnya, ketemu di kampus, nongkrong sana sini, apalagi komen-komenan di sosial media. Begitu juga banyak cara untuk terhubung dengan Tuhan. Poinnya bukan gimana kamu melakukannya, tapi konsisten melakukannya lagi dan lagi sampai jadi kebiasaan kamu punya waktu bersama dengan Tuhan. Dan saya temukan ada penelitian membuktikan untuk membangun kebiasaan, mau itu kata baik, mau itu buruk, perlu 21 hari. Jadi saya dorong kita semua 3 minggu ke depan, mari membuat waktu 15 menit bersama dengan Tuhan ya. Untuk terhubung dan mengenal Tuhan, saya percaya akan memakan waktu. Kamu perlu membangun kebiasaan terus-menerus sebelum akhirnya terasa mudah dan natural ya. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8 bilang bagus. Saya bacakan buat teman-teman semua. Yakobus 4 ayat 8 bagian A dibilang begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini firman Tuhan. Jadi waktu kita berusaha, Tuhan tuh gak menjauh, tapi Dia akan mendekat kepada kita. Dan gak ada cara cepat untuk hal ini terjadi. Ini membutuhkan waktu untuk membangun kebiasaan ya, sampai kita akan merasakan lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun The Bridge harus mengerti ini, Tuhan tuh sebenarnya selalu bersama kita. Dia gak kemana-mana dan Dia gak jauh dari kita ya. Kebiasaan bersaat teduh akan membuat kamu merasa dekat dengan Tuhan yang mungkin sebelumnya kamu belum pernah alami. Oke, teman-teman, you learn something sejauh ini. Dan before we end, coba bayangkan kalau kamu berhasil memiliki sebuah kebiasaan untuk bersaat teduh. Coba bayangkan, kita akan menjadi dekat dengan Tuhan. Itu keren banget gak sih? Kamu akan terhubung dengan Tuhan. Dengan kata lain, kamu akan terhubung dengan kuasa, dengan hadirat dan kasih Tuhan. Jadi gak ada tuh stres-stres, pusing-pusing, apapun what kind of disorder yang hari ini sedang kita dengar. No, karena kita terhubung dengan kuasa, hadirat dan kasih Tuhan. Dan Tuhan mau kamu membangun kebiasaan untuk bersaat teduh, untuk mendekat kepada Dia. Bukan karena Dia mau mengontrol, mengendalikan kamu. Listen, tapi Dia mau kamu dekat dengan Dia. Dia mau dekat dengan kita. Itulah poinnya. Dia Bapa yang baik yang mau punya hubungan baik dengan anak-anaknya ya. Dan saya percaya di Home Cell kamu dapat ngobrol soal membangun kebiasaan saat teduh ini. Kamu boleh sharing di sana, ngomongin kesulitan kamu apa mungkin, atau kamu juga boleh bagiin hal yang berhasil dalam kehidupan saat teduh kamu hari-hari ini ya, dalam 3 minggu ke depan yang kita akan sama-sama kerjakan dan lakukan. Dan kamu bisa dengar juga yang pastinya di sana pengalaman dari teman-teman Home Cell-mu yang lain untuk terhubung dengan Tuhan dengan cara mereka masing-masing ya. Terhubung dengan Tuhan membantu kita untuk lebih mengenal Dia ya. Dan di Home Cell saya percaya salah satu tempat terbaik untuk kita terhubung dengan Tuhan. Teman-teman ya, teman-teman diberkati dengan apa yang disampaikan hari ini. Praise God, puji Tuhan ya. Saya mendorong banget saat teduh. Saat teduh ini hal yang membosankan sometimes buat saya. Boring basic istilah kerennya gitu ya. Tapi hari ini saya menyadari kalau saya nggak terkonek, saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau saya nggak ada pada pokok anggur dari mana padanya saya dapat nutrisi, kekuatan, ya hidup saya nggak akan bisa apa-apa. Betul ya? So ini bukan lagi tentang saya, tentang ECC, tentang The Bridge. It's all about you yang Tuhan mau buat dalam hidup kamu. Oke?
Teman-teman, sebelum kita selesai, mari tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Bapa, hari ini thank you buat pesanmu yang kau titipkan dalam hati pikiran mulut hamba, biar gak ada firman yang sia-sia, dan percaya setiap firman yang ditabur itu jadi benih yang tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah. Sehingga kami gak cuma jadi anak-anak muda yang senang mendengarkan firman, tapi juga senang melakukan firman-firman Tuhan. Bapak, hari ini aku berdoa, The Bridge dimanapun kau berada hari ini, berapa banyak kau yang sudah sangat merindukan saat teduhmu, dan kau bilang kau punya banyak 1001 alasan untuk ini itu. Listen, 15 menit sehari itu bukan mustahil, itu sangat amat mungkin. Kalau kau orangnya, Kak, Bang, saya mau, bolehkah saya berdoa untuk kau? Taruh tangan kananmu di dada untuk kau merespon, supaya Roh Kudus bekerja atasmu hari ini. Bapak, aku berdoa untuk anak-anak yang menaruh tangan kanannya di dada. Biar hari ini bukan kuat, hebat, gagah kami untuk membangun hubungan dengan Tuhan, tapi kami tahu ini idenya Tuhan. Dan firman-Mu tadi berkata di Yohanes 4 ayat 8a, waktu kami mendekat, Tuhan mendekat. Dan biar kerinduan-Mu itu terjadi di tengah-tengah generasi ini. Kami boleh komit, gak cuman 3 minggu ke depan, 21 hari ke depan, tapi day by day dalam hidup kami. Kami mau terus terhubung, supaya kami boleh bisa melakukan hal-hal yang besar. Bahkan kami percaya, waktu kami terhubung di sumber berkat, kamilah jadi saluran-saluran berkat itu dimanapun Tuhan taruhkan kami hari ini. Thank you Lord. Hamba berdoa buat teman-teman The Bridge hari ini, biar mereka punya komitmen karena ada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang bersama dengan mereka. Thank you Lord. Hari ini The Bridge, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hari ini biar benar berkat kasih karunia Allah yang tiada batas, yang selalu baru, yang selalu tercurah besar-besaran dalam hidupmu itu terjadi. Biar apapun yang kau kerjakan di dalam kasih karunia, kau lakukan 1, kau dapatkan 10. Karena ada Tuhan di sana. Memberkati hari ini dimanapun kau berada, studimu, keluargamu, pekerjaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan belum selesai. Tuhan masih mau melanjutkan ceritamu di generasi ini. So, never give up on yourself. Thank you Lord. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Happy Saturday and see you next week. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecccchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.